Sore hari setelah pulang dari perusahaan, Anek tak langsung pulang ke mansion. Dia juga tidak mengantarkan Jenny, karena wanita itu berniat untuk bertemu dengan Laura. Membahas tentang rencana mereka, Jenny tidak mau berlama-lama lagi dengan masalah satu ini, rasanya dia sudah sangat jengah. Sementara Anek pergi untuk menemui salah satu rekan bisnisnya, yakni dari perusahaan Antarakna Group, perusahaan yang kini dipegang oleh Arsyaka Dastan Antarakna. Ada acara kecil-kecilan untuk merayakan kehamilan istrinya. Dan beberapa rekan bisnis pria itu diundang untuk memeriahkan acara tersebut. Acara itu dimulai jam 4, itu artinya Anek akan terlambat kurang lebih 1 jam. Ya, tidak apa-apa, yang penting dia datang untuk mengucapkan selamat, juga memenuhi undangan. Di mana lokasi acara itu, Cha? Tanya Anek sambil menyandarkan kepala di punggung kursi, merilekskan otot-otot dalam tubuhnya. Di salah satu hotel milik Antarakna Group, Tuan. Tepatnya di Jalan Manggal A, jawab Caka apa adanya. Anek tampak manggut-manggut. Dia melirik spion, sekilas dia melihat ada mobil hitam yang terlihat mencurigakan. Mata Anek menyipit, dia kembali menegakkan tubuhnya, lalu menoleh ke belakang. Anek menyeringai tipis. Cha, sepertinya kita akan main-main dulu sebentar. Coba cari jalanan yang sepi. Titah Anek, Caka merasa ada yang tidak beres dengan perintah Anek. Dia ikut melirik ke arah spion sebelah kanan. Dan dia mulai paham. Baik, Tuan, ucap Caka, lalu memutar kemudi ke arah kiri, mencari jalan yang cukup sepi, memastikan bahwa mobil hitam itu memang mengikuti mereka. Dan ternyata benar, mobil itu mengikuti kemanapun mereka pergi. Anek kembali menyeringai tipis, ada yang ingin bermain-main dengannya. Kita lihat saja. Cih, aku tahu siapa yang mengirim mereka, sudah sangat jelas siapa orangnya. Dasar tidak tahu diri, bukannya berpikir malah mencari masalah dengan lawan yang bukan sepadan dengannya. Cibir pria tampan itu. Dia mulai mengeluarkan senjata api yang tersimpan di saku jasnya. Memutar dan pura-pura membidik. Kalau aku melubangi kepala mereka, seru tidak ya, Cha? Caka menarik sudut bibirnya ke atas. Ini dia yang dia suka dari Anek, percaya diri yang tinggi, juga tipe pekerja keras. Sebelum mendapatkan apapun yang dia inginkan, maka jangan harap Anek akan berhenti. Itu tidak seru, Tuan. Kamu bilang ingin bermain-main dulu? Jawab Caka, membuat Anek terkekeh, lalu memukul bahu Caka dengan ujung pistolnya. Betul juga kamu, Cha. Kita berhenti di depan sana, aku ingin lihat seberapa hebat tikus-tikus itu menangkap ular licin sepertiku. Titah Anek seraya menunjuk bangunan tua yang ada di depan sana. Caka langsung melandas ke tempat tersebut, sesuai dengan keinginan sang tuan. Caka memakai kecepatan tinggi, hingga membuat mobil hitam itu tertinggal di belakang. Hei, ayo cepat kejar. Jangan sampai kita ketinggalan jejak. Cetus salah satu dari mereka yang hanya berjumlah 2 orang saja. Seseorang yang ada di balik kemudi pun menurut, dia menambah kecepatan. Hingga sampailah mereka di depan bangunan tua yang dimaksud oleh Anek tadi. Mereka melihat mobil pria itu terparkir di sana. Lalu kemana orangnya? Apakah mereka sadar, kalau sedang dibuntuti? Bos, bagaimana ini? Apa kita keluar? Tanya bawahan pria itu. Tentu saja, kita harus memeriksa mobil itu. Lagi pula, kalau mereka macam-macam kita tinggal hajar habis-habisan, cetusnya percaya diri, lalu melangkah keluar lebih dulu. Mereka mengendap-endap, begitu waspada dengan situasi sekitar. Namun, semuanya terasa sunyi,
Hanya ada beberapa pengendara yang melintas dan memilih tidak peduli dengan aksi mereka. Saat mereka sampai di dekat mobil Anek, salah satu dari mereka memeriksa mobil tersebut. Mengintip dari kaca, tetapi nihil tidak ada yang dapat dia lihat. Bagaimana? Tidak ada, bos. Mereka merasa aneh, lalu mencoba membuka mobil tersebut. Ceklek. Dor. Bersamaan dengan itu, suara tembakan yang diarahkan ke mobil mereka mengagetkan kedua orang itu. Mereka langsung tiarap, sementara kaca mobil sudah berhamburan di tanah. Sial, pasti mereka bersembunyi. Umpat si bos, lalu dia mengajak bawahannya untuk menyusuri gedung tua itu. Tak masalah kalau lawan mereka membawa senjata, toh mereka datang pun bukan dengan tangan kosong. Mereka kembali mengendap-endap, melangkah dengan penuh kehati-hatian. Mereka sudah sering melakukan kejahatan, jadi hal seperti ini sudah tidak terlalu membuat mereka gentar. Cih, berani juga ya mereka. Ca, kamu ke sebelah sana, titah Anek di tempat persembunyiannya. Dia meminta Caka untuk berpencar, karena musuh yang menyerang mereka pun kebetulan ada 2 orang. Anek menyeringai tipis saat pria botak itu terus melangkah mendekat ke arahnya. Dia mulai memasang kuda-kuda, siap untuk menyerang. Pria tampan itu mulai merasa tak sabar. Rasanya lama sekali pria botak itu melangkah, ingin rasanya Anek menariknya. Anek merapatkan tubuhnya ke dinding, dan pada saat pria itu datang, Anek langsung melayangkan kakinya. BUGH. Dia melangkah dengan kaki 1000, dan langsung memegangi kepala pria itu, membekapnya dengan kaos kaki. Hah, rasakan. Ini adalah racun tikus mematikan, karena aku belum mencucinya selama seminggu. Anek terus membekap pria botak itu dengan kaos kakinya. Hingga membuat pria itu kesulitan bernafas dan merasa mual, dikarenakan bau busuk yang dihasilkan dari kain tersebut. Rasakan. Kamu pikir aku bodoh? Cetus Anek, dia terus menahan kepala pria itu, meski sang musuh terus meronta-ronta. Dan hal itu pun dilakukan oleh Caka, sesuai rencana yang sudah disusun dengan tuannya. Hingga saat pria botak itu hampir kehabisan nafas, Anek mendorongnya keras, hingga menabrak dinding. Kepala pria itu terasa pusing. Anek kembali melayangkan kakinya, dan kali ini tendangan itu tepat mengenai wajah sang musuh. Membuat rahang pria itu merasakan sakit luar biasa, juga sudut bibirnya yang berdarah. Namun, dia tidak ingin berakhir sia-sia. Dia mencoba mengeluarkan senjata tajam yang sudah dia siapkan. Dia mengeram kesal. Takkan semudah itu kamu mengalahkanku. Pekiknya, lalu mencoba bangkit dan berlari. Tetapi di pertengahan jalan tiba-tiba dia ditubruk oleh anak buahnya yang ditendang mundur oleh Caka. Mereka tersungkur di tanah. Melihat itu Anek tersenyum lebar, dia menatap Caka dan mengedipkan sebelah matanya. Tanda pekerjaan yang dilakukan pria sangatlah bagus. Kurang ajar. Pekik pria itu lagi dengan mendengus kasar. Mereka mencoba bangkit, tetapi sebelum itu, Anek mengarahkan senjata apinya. Dan dor. Anek memberikan 2 orang itu masing-masing tembakan di kaki, membuat keduanya memekik dan tak mampu untuk berdiri. Anek memberi kode pada Caka, lalu pria itu segera mengambil tali, untuk mengikat kedua penjahat yang berani mengganggunya. Caka menepuk-nepuk kedua tangan, tanda pekerjaannya telah selesai. Anek berdecak keras, lalu menyeringai setan. Dia menatap sengit kedua orang yang sudah babak belur itu. Siapa yang menyuruh kalian? Tanya Anek, tetapi kedua orang itu diam.
Satu pukulan keras Anek layangkan, seperti tengah menghukum orang yang berbohong. Hingga 5 kali dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, kedua pria itu sama sekali tak mau buka suara. Setia juga kalian ya? Anek tersenyum mengejek, bersamaan dengan itu, salah satu ponsel milik mereka berbunyi, sepertinya percuma sedari tadi mereka bungkam, karena pada akhirnya Anek pasti akan tahu. Sial! Umpat si pria botak. Anek tertawa sarkas, dia melangkah dan segera merogoh ponsel itu. Ada panggilan masuk dari kontak, bos, tanpa pikir panjang, Anek langsung menerima panggilan itu. Hei, kalian ini kemana saja? Kenapa tidak ada kabar sedikit pun? Apa ular itu sudah kalian habisi? Gerutu seseorang di ujung sana. Dan Anek begitu hafal dengan pemilik suara ini, pria itu kembali menyeringai, menunjukkan gigi-giginya. Sementara dua orang itu sudah gemetar, mereka memandang satu sama lain dengan ludah yang tercekak di tengah tenggorokan, mau ditelan saja rasanya sangat berat. Kali ini mereka tahu bahwa mereka sudah kalah. Anek langsung mematikan panggilan itu, dan melemparkan ponsel tersebut ke arah Caka. Caka menerimanya dengan tanggap, sementara Anek langsung memicing tajam. Aku tahu siapa bos kalian, tapi kalian tenang saja. Aku tidak akan menghabisi kalian, asal kalian mau bekerja sama denganku, ucap Anek dengan mimik wajah yang berbeda dari sebelumnya. Bila sebelumnya pria itu terlihat tengil, tetapi kali ini Anek memperlihatkan sisinya yang lain. Tubuh mereka gemetar, saat Anek melangkah semakin mendekat, sepertinya tidak ada pilihan lain selain menuruti pria satu ini. Karena mereka sudah salah mencari lawan. Bos, bagaimana ini? Tanya anak buahnya yang sudah tidak karuan, dia hampir saja pipis di celana karena saking gemetarnya. Apalagi saat Anek memainkan senjata api, memutarnya dan membidik ke sana kemari, mereka benar-benar sudah seperti akan dieksekusi mati. Tidak ada pilihan lain, daripada kita mati sia-sia lebih baik kita tidak mendapatkan uang dari Tuan Michael, jawab pria botak ikut bisik-bisik pula. Anak buahnya pun mengangguk. Baik, Tuan, kami setuju, jawab pria botak itu sambil meringis, merasakan perih di sudut bibirnya. Anek mengangkat alis, lalu tiba-tiba kedua netranya melihat 2 ekor tikus yang berlari, dengan kecepatan tangannya, Anek mengambil 2 hewan kecil itu. Membuat 2 orang yang tengah diikat langsung mendelikkan matanya. Apa yang akan dilakukan oleh pria ini dengan tikus itu? Mereka semakin ketakutan, sementara Anek malah merasa gemas dengan kedua hewan berbulu itu. Kalian lihat, menggemaskan bukan? Tanyanya dengan terkekeh kecil. Mereka bergeming, dan kembali waspada saat Anek melangkah. Kalian tahu? Bos kalian itu seperti hewan kecil ini, lemah tapi banyak tingkah. Dan jangan lupakan, kalau dia sudah mencari lawan yang salah, Caka langsung berdiri di samping sang tuan. Kamu yang buka ya, Ca. Aku yang menaruhnya, biar tikus-tikus ini bermain dengan mereka, ucap Anek yang hanya dimengerti oleh Caka, sementara mereka hanya saling pandang. Tuan, kamu mau apa? Anek hanya tersenyum mengejek. Caka maju ke depan, dan melakukan tugasnya, menarik celana 2 orang itu, sementara Anek langsung melepaskan tikus yang ditangkapnya. Anek terkekeh keras. Bermainlah dengan mereka, nanti anak buahku kemari untuk menjemput kalian berdua. Tuan, ampun, Tuan. Tolong keluarkan. Setelah mengurus para cucunguk yang mengganggu perjalanannya, Anek dan Caka kembali ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju pesta rekan bisnisnya. Sementara di sisi lain,
Jenny baru saja sampai di sebuah restoran, tempat di mana dia dan Laura akan bertemu. Tadi siang dia sudah menghubungi wanita itu, tidak sulit untuk mendapatkan nomor ponsel Laura dengan bantuan Anek. Pokoknya pria itu memang serba bisa. Dan akhirnya, setelah beberapa kali berdebat dalam pesan, mereka sepakat untuk ketemuan. Dan disinilah Jenny sekarang, wanita itu melangkah masuk ke restoran tersebut, tepatnya ke ruangan VVIP yang telah dipesan oleh Laura sendiri. Jenny terlihat celingukan, mencari pelayan yang setidaknya bisa dia tanyai. Dia melangkah mendekati satu wanita berseragam hitam putih, lalu mengulum senyum ramah. "Permisi, Mbak. Saya sudah janjian dengan Nyonya Laura, apa dia sudah datang?" Pelayan wanita itu mengangkat kepala, lalu ikut tersenyum ramah pula. "Nyonya Jenny ya? Nyonya Laura sudah menunggu sekitar 5 menit yang lalu. Mari biar saya antar." Jawabnya lalu melangkah, memimpin Jenny untuk sampai di ruangan di mana Laura berada. Sesampainya di sana, Jenny sudah disuguhi wajah masam selingkuhan suaminya. Hah, ada-ada saja ya, seperti di dunia novel, seorang istri malah bertemu dengan selingkuhan suaminya untuk bekerja sama. Jenny mencoba untuk tidak terpengaruh dengan sikap acuh Laura. Dia berusaha sabar, karena yang penting sekarang adalah bagaimana meyakinkan Laura, agar mau membantunya, memberikan bukti perselingkuhan Michael. Jenny duduk berhadapan dengan Laura. Wanita itu membuang muka, seolah tidak sudi memandang wanita yang telah menginjak harga dirinya kemarin. "To the point saja, aku tidak punya banyak waktu untuk meladenimu," ujar Laura dengan sinis. Dia merasa waktunya terbuang sia-sia karena setuju bertemu dengan istri dari pria yang dicintainya. Sumpah demi apapun sebenarnya Jenny muak dengan sikap angkuh wanita di depannya. Ingin sekali Jenny mencakar dan memukul wajah Laura. Kalau saja bukan karena ingin cepat-cepat bercerai dengan Michael, mungkin dia tidak akan sudi untuk menemui nenek lampir cap jambu biji ini. Benar-benar menjengkelkan. "Aku juga tidak akan basa-basi. Aku kemari karena ingin mengajakmu bekerja sama," ujar Jenny sambil menyilangkan kakinya. Ucapan Jenny membuat Laura mengangkat kepala, lalu menghunuskan tatapannya pada wanita berdada besar itu. Laura mengernyit, kerjasama apa yang dimaksud oleh Jenny, jangan sampai wanita itu menjebaknya. "Kerjasama apa yang kamu tawarkan? Jangan bilang kamu ingin membodoh-bodohiku," cetus Laura dengan sorot mata menajam. Jenny menghela nafas, lalu membalas tatapan Laura dengan mimik wajah sungguh-sungguh. "Kali ini percayalah padaku, kamu ingin Michael cepat-cepat menceraikan aku, kan? Kalau iya, berikan aku bukti perselingkuhan kalian, supaya aku bisa memberikannya ke pengadilan." Jelas Jenny apa adanya. Memang itu kan yang ingin dia katakan. Namun, Laura malah semakin memicing, menelisik mimik wajah Jenny. Dia memang ingin wanita ini segera diceraikan oleh Michael, kalau tidak begitu pasti Michael terus-menerus membuatnya menjadi seorang simpanan. Dan kalau itu terjadi, langkahnya untuk menguasai harta pria itu akan semakin sulit. "Kamu yakin dengan ucapanmu itu?" "Aku tidak mau ya, nantinya sampai terseret-seret, yang ada Michael akan curiga padaku," ujar Laura merasa curiga kalau Jenny akan mempermainkannya. "Aku jamin, kamu aman. Terserah setelah ini kamu mau menikah dengannya atau tidak. Michael sudah tidak ada sangkut pautnya denganku. Yang penting sekarang adalah, aku ingin lepas darinya. Tolong, aku minta tolong padamu. Kalau kamu juga ingin secepatnya menikah dengan priamu itu, harusnya kamu bantu aku, tapi kalau tidak ya sudah." Jenny bangkit dari kursinya dan membenahi tas bersiap-siap untuk pergi.
Aku bilang aku tidak ingin basa-basi. Kalau kamu setuju silahkan hubungi aku. Permisi. Wanita itu segera membalikkan badan, ingin secepatnya pergi meninggalkan Laura. Namun, belum ada 5 langkah, Laura berteriak memberhentikan laju kakinya. Tunggu. Aku setuju. Pungkas wanita itu. Di belakang sana, Jenny menyeringai tipis, taktik yang dia pakai ternyata tak percuma. Taktik yang dia pelajari dari Anek, calon prianya.